Oke, kita masuk ke materi selanjutnya ya, mengenai resistivity log. Dimana resistivity log ini merupakan materi terakhir sebelum UTS, gitu ya, untuk teman-teman ya. Nah, resistivity tool ini digunakan untuk mengukur tahanan jenis batuan formasi beserta isinya ya, yang mana tahanan ini atau ini ya, resistivitas ini ya, atau hambatan ini tergantung dari nilai dari porositas efektif, salinitas fluida formasi, dan jenis fluida yang tergandung dalam pori-pori batuan tersebut. Tentunya kalau dia fluidanya adalah air, maka dia akan semakin konduktif atau ya semakin konduktif. Tapi atau semakin mengantarkan listrik ya. Tapi kalau dia fluidanya adalah hidrokarbon, mungkin dia akan sifatnya itu isolator ya, atau tidak mengantarkan listrik ya, maka nilai resistivity-nya akan semakin tinggi itu ya. Next, intinya semakin besar resistivity dia cenderung ke hidrokarbon ya, semakin kecil resistivity dia cenderung ke fluida itu ya, air ataupun baik itu air asin ataupun air tawar ya, atau fresh water seperti itu ya. Next adalah definisi dari si resistivity log ini ya, dimana resistivity log ini adalah suatu alat yang mengukur tahanan batuan formasi beserta isinya ya, atau beserta fluidanya ya. Nah, tujuannya resistivitas formasi ini adalah salah satu parameter utama yang diperlukan untuk menentukan saturasi hidrokarbon pada suatu formasi. Jadi log resistivity ini adalah salah satu log yang sangat penting ya, karena kita bisa mengetahui apa yang terkandung di dalam pori-pori batuan dengan menggunakan log resistivity ini ya, seperti itu. Sama juga ya, untuk resistivity log ini dia di running secara kombinasi ya, tidak di running secara sendiri-sendiri. Nah, dia ada 3 jenis ya, ada induction, dia dikelompokkan menjadi 2 ya, ada lateral log dan juga ada induction log. Tuh, apa perbedaannya? Ini adalah perbedaannya ya. Jadi ada 2 teknik utama dalam melakukan pengukuran harga resistivitas ya. Yang pertama itu adalah lateral log. Nah, di mana lateral log ini harus diinjeksikan ke dalam formasi secara vertikal ya, ini gambarnya ya. Jadi untuk lateral log ini biasanya digunakan untuk lapisan-lapisan yang tebal gitu ya. Sedangkan induction arus cincin masuk arus yang diinjeksikan ini dalam bentuk cincin ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Jadi untuk induction log ini biasanya digunakan untuk lapisan tipis. Jadi penggunaannya tergantung ketebalan lapisan. Jadi kalau lapisannya relatif tipis, maka yang paling cocok kita gunakan adalah induction log ya, karena dia bentuk dari si arusnya ini adalah arus cincin ya, atau pipih. Tapi kalau lapisannya tebal ya, dia lebih cocok digunakan ini ya, lateral log, karena pembacaannya relatif secara vertikal gitu ya. Next. Nah, oke. Satu lagi yang penting ya. Jadi sebenarnya antara lateral dan induction ini prinsip kerjanya sama ya. Namun kalau lateral log hanya bisa digunakan di lumpur yang sifatnya water based mud ya. Jadi bahan pengencernya itu adalah air ya. Sedangkan untuk induction bisa digunakan pada lumpur water maupun oil based mud. Itu ya. Jadi kalau ketemu ini ya, lapisan yang swelling ya, untuk log resistivity ini mungkin lebih baik menggunakan log induction ya, karena biasanya lumpurnya akan diubah menjadi lumpur oil based mud ya, seperti itu ya. Next. Nah, ini adalah pengukuran dua lateral log ya. Ada LLD ya, dan juga ada LLS ya. Jadi untuk LLD ya, dia pengukurannya dalam ya. Biasanya digunakan untuk mengukur resistivity yang sebenarnya ya, di mana di daerah-daerah yang tidak terkontaminasi oleh filtrat pemboran ya, atau biasa kita kenal dengan zona uninvaded zone ya, di mana setelah ini ya arusnya
ditembakkan ke dalam reservoir gitu ya, arus ini akan kembali ke permukaan gitu ya untuk dibaca. Sedangkan LLS dia digunakan untuk pengukuran dangkal ya, mulai dari ini zona transisi, zona ini ya, invaded ya, zona yang terpengaruh oleh filtrat pemboran, filtrat lumpur pemboran, dan juga zona transisi ya. Jadi pengukurannya ini setelah ini ya, arusnya dikirimkan ke dalam reservoir, lalu arus ini akan kembali lagi ke toolsnya untuk dibaca seperti itu ya. Jadi perbedaannya di situ. Next. Nah, ini masih lateral dangkal ya, LLS. Nah, biasanya untuk pengukuran dari ini ya, LLS ini dia kisaran pengukurannya itu hanya sejauh 2 feet ya, atau mungkin 1 feet itu 30 cm, mungkin hanya 60 cm ya, seperti itu, ke dalam reservoir. Jadi setelah dikirimkan, arusnya itu kan akan balik lagi ya, dibaca oleh toolsnya langsung. Sedangkan kalau LLD dia bisa mencapai kedalaman 10 feet ya, dimana pada kedalaman 10 feet ini diperkirakan filter lumpur ini tidak mencapai pada kondisi tersebut gitu ya, dan pembacaannya langsung ke permukaan gitu ya. Next. Nah, jadi ini adalah contoh pembacaan dari log resistivity ya, yang dikombinasikan dengan log litologi berupa GR atau gamma ray ya, dimana pada lapisan shell ya, gamma ray ini akan memiliki pembacaan ini ya, pembacaan radioaktifnya itu tinggi ya, paling tinggi. Lalu saat dia menembus lapisan pasir, dia akan ini ya, defleksi, pembacaan gamma ray-nya akan relatif rendah. Nah, ini karena kandungan radioaktif di batuan pasir ini kan dia relatif rendah ya. Nah, kita ininya ya, ke log resistivity-nya. Di sini dapat dilihat saat dia menembus lapisan shell ya, bacaannya relatif rendah ya. Lalu saat dia menembus batuan pasir ya, atau reservoir, di log resistivity dia membaca nilai resistivitas pada lapisan tersebut ya, baik batuan dan fluidanya, itu dia memiliki nilai yang tinggi gitu ya. Lalu pada kedalaman di bawahnya ya, pembacaan dari resistivity ini dia mulai menurun gitu ya. Hal ini dikarenakan jadi dengan kita melihat ini ya, dengan kita melihat defleksi dari kurva resistivity ini, kita bisa mengetahui kalau di sumur kita ini ada kontak dari fluida ya, atau kontak dari minyak dengan air ataupun gas dengan air, dimana di daerah yang memiliki kandungan air sudah pasti resistivitasnya itu rendah. Nah, itu ya. Jadi ini ya, bacanya with knowing of fluid resistivity, we could identify the fluid content atau gas, oil, water. Itu ya. Next. Nah, ini adalah contoh dari kurva log resistivity ya. Jadi yang warna biru ini adalah LLS ya, lateral log short ya. Yang merah ini adalah LLD ya, lateral log depth, yang di daerah-daerah invaded itu yang biru ya, yang merah ini uninvaded zone ya, itu ya. Okay, next. Nah, ini adalah contoh dari analisa kuantitatif ya. Jadi yang pertama kita lakukan ini untuk quantitative use-nya ya, untuk penggunaan secara kuantitatifnya. Jadi ini using the SP equation, jadi menggunakan SP equation ya. Jadi untuk menentukan nilai RW ya, nilai water resistivity, kita harus tahu yang pertama itu temperatur formasinya ya, atau TF-nya ya, actual time reading ya, bisa dari pembacaan temperatur secara aktualnya,
ataupun dari BHT NG thermal gradientnya, ataupun dari chart Gen 2 dan Gen 6 ya. Jadi ini persamaan korelasi.